Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Usrat. Nah, hari ini mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, yaitu tentang informasi penting. Ini ada di buku paket Erlangga halaman 16. Ini juga bisa di buku paket dinas tema 2 ya. Sekarang kita ke tema 2. Yuk, sekarang bahasa Indonesia. Kemarin Usrana sudah membahas ya tentang setiap paragraf itu terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Di pertemuan berikutnya sudah Usrana jelaskan apa itu kalimat utama dan apa itu kalimat penjelas. Nah, kemudian kita ke ide pokok. Ide pokok kemarin itu adalah inti pada kalimat utamanya. Jadi ide pokok bisa diambil dari kalimat utamanya, intinya saja. Kemudian informasi penting. Nah, dari ide pokok itu nanti kita akan dapat memperoleh informasi penting. Nah, informasi penting ini inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Nah, cara menentukan informasi penting. Yang pertama, membaca keseluruhan teks terlebih dahulu. Kemudian, memahami makna setiap kalimat. Menentukan kalimat utama di setiap paragraf. Buat kata tanya untuk menemukan informasi penting. Masih ingat kan kata tanya itu ada apa saja? Ada apa, kemudian siapa, mengapa, bagaimana, kenapa, kapan, berapa, itu termasuk kata tanya. Kemudian menggunakan peta pikiran untuk mencari informasi penting. Nah ini adalah aspek ya, aspek dari informasi penting. Tadi aspeknya adalah kata tanya yang ada. Tadi yang pertama adalah apa. Kata tanya apa itu menjelaskan suatu hal. Misalkan apa yang dimaksud dengan kondensasi? Nah, misalkan di situ juga bisa. Kemudian siapa? Nah, siapa itu menanyakan orangnya. Siapa yang terjatuh tadi? Kemudian di mana? Di mana ini menyatakan tempat. Di mana teks proklamasi itu dirancang. Nah, di mana? Kemudian ada juga kapan. Kapan ini menanyakan waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian mengapa? Mengapa itu menyatakan atau menanyakan sebab akibat. Kalau ada pertanyaan mengapa, pasti jawabannya ada kata karena. Mengapa Diva terlambat ke sekolah? Diva terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Nah, ada juga bagaimana, ya. Bagaimana itu menanyakan prosesnya. Ada juga bisa kata tanyanya berapa. Nah, berapa itu bisa menanyakan tentang jumlah. Nah, di sini Usrana akan kasih contoh bagaimana cara menentukan peta pikiran ya. Kemudian nanti kita akan menjelaskan ke informasi pentingnya. Contohnya adalah Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih.
Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperlihatkan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, ini adalah contoh paragrafnya. Sekarang kita akan mencari informasi penting melalui peta pikiran. Jadi kalau kita nanti buat peta pikiran, kita buat pertanyaan, nah jawabannya itu ada di dalam bacaan. Oke ya. Yang pertama, kita buat peta pikiran. Oke ya, judulnya yang di tengah kita tulis judulnya dulu. Dayu dan ikan hias. Nah, aspek yang pertama, apa? Apa yang dilakukan Dayu seminggu sekali? Nah, di situ tadi ada ya jawabannya ya. Mengganti air pada akuarium. Kemudian yang kedua, siapa yang memelihara banyak ikan mas koki? Di situ jawabannya siapa? Dayu. Nah, yang ketiga, di mana ikan mas koki dipelihara? Di akuarium. Nah, kapan Dayu mengganti air dalam akuarium? Jawabannya seminggu sekali. Nah, di sini bagaimana Dayu memelihara ikan mas koki? Jawabannya diberi makan secara rutin, membersihkan akuarium dan mengganti air pada akuarium seminggu sekali. Kok ini tidak ada mengapa ya Us? Nah, berarti tidak ada jawaban dengan kata mengapa. Jadi tidak semua kata tanya itu bisa dimasukkan pada peta pikiran. Itu ya. Nah, itu adalah contoh dari peta pikiran. Sekarang kita akan mencari atau menuliskan informasi penting berdasarkan peta pikiran yang tadi kita buat ya. Oke. Nah, ada 4. Dayu banyak memelihara ikan mas koki. Yang kedua, Dayu memelihara ikan mas koki di akuarium. Yang ketiga, Dayu merawat ikan mas koki dengan memberi makan secara rutin dan membersihkan akuarium. Dan yang terakhir adalah Dayu mengganti air pada akuarium seminggu sekali. Nah, ini adalah informasi penting yang kita ambil dari peta pikiran yang kita buat tadi. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Tugas ya. Nah, tugasnya adalah silahkan buat peta pikiran beserta jawabannya. Jadi pertanyaannya dan jawabannya jadi dibuat peta pikiran ya, lingkaran. Kemudian seperti tadi. Nah, itu ada pada bacaan di buku pengayaan atau LKS Dinas. Ya, buku pengayaan LKS ya, halaman 13. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Nah, itu nanti bisa dikumpulkan di hari Sabtunya. Ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.